Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel YouTube Dosen Juga Manusia. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dan sahabat-sahabat baik semua, baik di wilayah akademisi maupun di wilayah praktisi, yang sedang mencari ilmu dimanapun berada. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan membagikan trik and treatment bagaimana mereview dan mengkritik jurnal, karena review dan kritik jurnal ini sangat bermanfaat sekali untuk kita yang sedang ada di bangku kuliah, di akademisi, baik itu mahasiswa, dosen maupun yang sedang mencari ilmu di ranah perguruan tinggi. Selain itu, kritik review dan kritik jurnal ini juga bermanfaat dan memberi kita sesuatu yang positif sebagai tambahan wacana dan tambahan kasanah keilmuan kita dalam berpikir. Oke, tanpa berpanjang lebar, saya akan memberikan tutorial singkat bagaimana mereview dan kritik jurnal. Selamat bergabung di channel YouTube Dosen Juga Manusia. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Tapi tentunya jangan lupa kita seruput kopinya dulu. Oke, mantap. Oke, selamat tersesat di jalan yang benar dengan saya. Oke, pada video kali ini saya akan menunjukkan bahwa ini adalah jurnal nasional atau jurnal-jurnal nasional yang ada di skup behavior organization atau perilaku organisasi. Nah, ini adalah hasil review saya. Bagaimana kita harus mereview? Kita harus membaca dahulu teman-teman. Sebenarnya kita harus baca dari poin per poin, mulai latar belakang, mulai kajian teori, hipotesis, dan lain-lain kalau penelitian itu berhubungan dengan kuantitatif. Nah, ini sudah saya baca penelitian ini. Tentunya kita susun secara etis. Tidak etis kalau penelitian ini kita tidak beritahu identitasnya. Misalnya seperti ini, yang pertama harus kita lakukan dalam mereview dan kritik jurnal adalah kita harus tahu identitas jurnalnya. Nah, ini sudah saya pasangkan identitas jurnal. Ini adalah jurnalnya. Ini identitasnya, judulnya pengaruh perilaku organisasi terhadap prestasi karyawan atau kinerja karyawan dan lain-lain. Penulisnya adalah Tio Raja Gugup. Identitas jurnalnya adalah Jurnal Ilmiah Metonom volume 3 nomor 2 tahun 2017. Penerbitnya juga perlu diinformasikan karena ini akan memudahkan pembaca untuk mencari di mana, membantu penulis untuk tahu web dan URL-nya di mana. Ini adalah URL-nya. Ini kalau kita telusuri akan muncul di sini. Nah, oke, saya langsung saja karena identitasnya sudah kita ketahui, kita langsung ke review dan kritik jurnal. Sebenarnya mudah sekali mereview dan kritik jurnal, itu sangat menarik untuk tambahan wacana kita. Salah satunya adalah melalui review dan kritik jurnal ini. Pertama, saya akan mereview latar belakang. Pada jurnal ini, pada karya ilmiah ini, latar belakangnya adalah sebenarnya ingin menyampaikan apakah perilaku yang ada di dalam organisasi yang ditunjukkan melalui perilaku individu, kelompok, dan sistem organisasi ini mampu mempengaruhi prestasi kerja karyawan. Nah, tentunya dengan melihat kinerja karyawan, dan objeknya ada di PT Perkebunan Nusantara 2 Medan. Setelah saya baca latar belakang ini, latar belakang masalah dalam penelitian ini sudah disampaikan, tujuan rumusannya sudah baik, itu adalah merupakan kelebihannya. Yang harus kita tahu dalam mengkritik jurnal adalah kita harus tahu kelebihan dan kekurangannya setiap item subbabnya. Jadi latar belakang masalahnya sudah benar atau belum, apa yang belum kita sampaikan, apa yang belum disampaikan di jurnal itu harus kita beri saran dan kita beri catatan. Misalnya seperti ini. Nah, saya temukan ini di dalam latar belakang semua masalah sudah disampaikan sebenarnya, baik itu tujuan atau rumusan. Namun saya lihat ada kekurangannya, bahwa di latar belakang masalah ini tidak ada masalah-masalah yang mengenai data-data menurunnya prestasi kinerja karyawan sesuai yang disampaikan di penelitian ini. Nah, secara fakta dan data itu juga penting dalam membangun sebuah masalah penelitian.
Kedua, saya temukan kekurangan bahwa tidak adanya pemikiran keterbaruan masalah atau novelty, baik secara kontekstual maupun secara lapangan. Artinya tidak ada gap perbandingan penelitian di sana yang hari ini harusnya menarik di sana teman-teman. Untuk mengetahui apa atau gap dari penelitian-penelitian terdahulu ada atau tidak kesenjangannya, dan itu sangat menarik sekali. Nah, itu satu subbab untuk latar belakang masalah. Saya menemukan bahwa peneliti ini dalam jurnal ini dia hanya menerangkan berbasis asumsinya. Oh, ternyata prestasi kerja di perusahaan ini begini, tapi tidak ditunjang oleh data yang relevan. Itu menurut saya. Saya lanjut review 2 ke subbab tentang kajian teori dan hipotesis. Teori, saya temukan kelebihannya semua teori sudah dibahas, mulai dari grand teorinya, perilaku organisasi juga disampaikan, indikator-indikatornya sudah disampaikan, bahkan hipotesisnya juga sudah disampaikan. Namun masih ada kekurangan. Apa kekurangannya? Pada penyusunan hipotesis dalam penelitian ini tidak ada pengembangan hipotesisnya. Ini saya contohkan. Nah, ini saya carikan hipotesisnya. Ini hipotesis langsung disusun seperti ini, namun tidak dikembangkan bagaimana hipotesis ini bisa terjadi secara teoretikal dan secara ilmiah, dan secara gap riset seperti apa tidak diterangkan sehingga menjadi hipotesis. Nah, di dalam artikel ini tiba-tiba muncul hipotesisnya seperti ini, dan ini saya anggap riskan karena bagi pembaca hipotesis ini muncul dasarnya apa, ini juga akan diperdebatkan. Saya lanjut ke metode penelitian. Metode penelitian juga sudah disampaikan secara baik. Kelebihannya sudah saya catat bahwa secara umum penelitian ini sudah membahas jenis penelitian, populasi, sampel secara rinci, sampelnya diambil menggunakan apa. Namun masih ada kekurangan yang saya baca, yaitu teknik sampling yang digunakan belum jelas. Uji statistiknya juga, karena ini menggunakan statistik, uji statistiknya juga kurang begitu detail disampaikan. Dan satu lagi, metode pengumpulan datanya tidak disampaikan, entah ini menggunakan kuesioner atau menggunakan skala Likert atau menggunakan skala-skala pengukuran persepsi yang lain. Nah, di metode ini populasi hanya disampaikan sebanyak 210, tapi tidak dijelaskan secara rinci komposisi subjeknya seperti apa. Nah, nanti silahkan dipelajari teman-teman, sangat menarik sekali dalam membaca jurnal itu. Mengkritik atau mereview jurnal itu bisa menambah wacana kita, bisa menambah kasanah-kasanah keilmuan kita, dan bisa memacu otak kita atau intelektualitas kita dalam memahami sebuah penelitian. Sejauh yang saya sependek yang saya sepengetahui atau sependek yang saya ketahui dari baik itu mahasiswa, dosen maupun lain-lain, dalam membaca jurnal selalu hanya fokus di judul peneliti dan langsung ke hasilnya, namun tidak mau menyelami isinya. Padahal di dalam satu jurnal itu kita bisa menemukan mungkin topik-topik baru yang akan bisa kita jadikan sebuah ranah subbab penelitian. Nah, ini adalah saran dan kritik yang bisa saya sampaikan atas jurnal itu tadi. Caranya adalah penelitian ini sangat menarik apabila konteks objeknya diterapkan di tempat yang berbeda dengan melihat pada keseluruhan organisasi dan perusahaan. Nah, kritik saya di penelitian ini harusnya lebih menonjolkan temuannya di lapangan itu apa, bukan statistiknya. Karena statistik itu teman-teman harus kita pahami, tool statistik atau SPS dan lain-lainnya itu dalam ranah kuantitatif itu hanya tool atau alat bantu kita untuk berpikir secara ilmiah bagaimana menemukan masalah-masalah yang ada di lapangan. Jadi itu teman-teman sekilas tentang kritik dan review jurnal nasional. Jangan lupa nantikan video-video saya selanjutnya di channel YouTube Dosen Juga Manusia. Jangan lupa klik subscribe, komen, like, dan share sebanyak-banyak karena ini sangat bermanfaat dan bermanfaat. Salam bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Salam sehat selalu. Salam tersesat di jalan yang benar.